Hai Kasa, ketemu lagi di Kasa Talk dan kali ini saya Putra sudah berada di sebuah studio interior di kawasan Pantai Indah Kapuk. Tapi ternyata banyak hal menarik yang bisa kita ungkap dari studio interior yang lagi saya kunjungin ini. Dan yes, saya sedang berada di GMJ Interior yang merupakan singkatan dari Gedung Mas Jaya. Dan saat ini saya sudah bersama Prinsipal dari GMJ Interior yaitu Pak Widen. Selamat siang Pak Widen. Siang. How are you? Baik. Baik dan oke, kita banyak banget nih penasaran dari tadi masuk. Itu tuh lebih kayak sebuah showroom dan banyak banget hal yang bikin saya amazed ketika memasuki studio interior dari GMJ ini. Tapi ternyata first question untuk Pak Widen, boleh ceritain nggak sih Pak awal dari GMJ Interior ini? Awalnya dari tahun 2009 saya dirikan GMJ ini dari nol. Itu awalnya itu sebenarnya GMJ itu kita bergerak di sipil, kontraktor sipil. Karena saya basicnya S1-nya sipil. Oke. Awalnya saat itu interior itu belum terlalu booming. Oke. Jadi interior itu masih kita sebut dulu tuh mebel lah. Yeah. Jadi kalau kita bangun rumah, mebelnya sekalian isi, ya kan? Bahasa Biasa awam gitu. ya. Bahasa awamnya mebel, bukan interior. Dulu belum ada. Ini teman-teman juga, teman-teman Kasa yang lagi nonton gitu ya, bahwa kita bisa lihat dari sosial medianya GMJ Interior dengan followers yang segitu banyak, itu kita bisa lihat amazing banget project-project yang dihandle sama GMJ Interior ini gitu. Dan tadi kita juga sebelumnya udah ngobrol banyak sama Pak Widen kalau tagline dari GMJ Interior ini adalah Born to be Detail. Kenapa akhirnya Pak Widen, oke, gue harus going detail nih. Ya. Saya harus apa ya, fokus nih kayak ke detail. Iya, karena kalau kita ngomong bicara interior, itu banyak hal detail yang perlu kita perhatiin. Di luar desain ya, kita belum bicara desain nih. Desain kita juga harus detail pertama. Nah interior itu dari A sampai Z itu ada interior ya. Jadi dari klien menunjuk ID interior, itu dari awal desain sampai dia pindahan, itu tuh kita bantu, kita servis sampai dia pindahan, apapun itu. Saya masih tertarik dengan kata-kata detail yang tadi udah Bapak sampaikan gitu kan. Gimana sih Pak? Berarti kan kalau detail kita akan berujung pada pemilihan material gitu. Nah, bagaimana Bapak akhirnya mengarahkan nih sebuah benang merah dalam sebuah residential dalam material yang bisa memenuhi kebutuhan detail yang memang Bapak pengen gitu? Itu berangkat dari pertama saya tanya dulu kebutuhannya dan kemauannya klien seperti apa. Dia mau konsep desain seperti apa dan dari warna, dari kebutuhan dia seperti apa. Lalu kita memulai desain, dari desain kita arahin untuk seperti apa pemakaian material. Itu sangat penting. Dan kalau dari saya, dari GMJ ini saya selalu pakai material yang tidak ribet dalam maintenance. Iya, maintenance-nya. Maintenance-nya aplikasi ya? Iya, aplikasi dan maintenance-nya produksinya harus gampang, mudah. Dan untuk maintenance-nya juga gampang. Ya, zaman sekarang karena orang sibuk ya kerja dan jangan nanti bagus terus kita harus maintenance-nya repot atau perbaiki dalam kemudian hari ini repot. Nah, itu jangan, kita harus hindari. Jadi detail sampai seperti itunya. Jadi pemakaian material ini berbahaya apa enggak untuk kesehatan, maintenance-nya nanti ke depan seperti apa kalau rusak. Ya, detail sampai itu-itunya. Sampai pemilihan material berarti memang sebegitu pentingnya bagi GMJ gitu ya Pak? Iya. Sangat penting. Jadi ternyata GMJ Interior Pak Widen ini ternyata pemilihan HPL-nya itu jatuh ke produk Lamitech. Tapi kalau dari sisi Pak Widen sendiri, kenapa banyak pakai produk Lamitech Pak? Keunggulannya mungkin nih kita bisa bahas gitu. Saya menggunakan Lamitech itu udah cukup lama. Dari pertama Lamitech belum ada resminya nih. Karena memang dari awal itu saya sukanya Lamitech yang paling pertama ya karena agingnya. Jadi kalau kita bicara produksi HPL itu kan harus ada pelengkapnya aging ya untuk sudut. Sudut, sedangkan di GMJ desainnya semua detail, sudut, banyak sudut segala macam. Jadi kalau HPL yang tidak ada agingnya atau tidak lengkap itu biasanya
akan memperrepotkan desainer. Sedangkan Lamitak itu edgingnya cukup lengkap. Semua motif rata-rata ada edgingnya, pasangannya. Nice. Kita nggak usah cari-cari lagi begitu. Itu yang utama. Selain motifnya yang lengkap ya. Yeah. Motif patternnya. Kalau motif kayu mungkin brand lain juga banyak. Tapi untuk pattern, so far yang saya lihat di Indonesia yang paling lengkap sih Lamitak ya. Lamitak punya. Iya. Oke. Bicara tentang desain, tadi kita juga sempat menyinggung nggak cuman masalah desain curve atau misalnya untuk yang aman bagi anak-anak. Tapi kan kalau kita ngomongin luxury residential gitu ya Pak, pasti kan ada dari pemilihan material juga ada yang tentu sustainable lah, ramah lingkungan, sehat terutama ketika penghuninya masuk gitu. Tapi yang saya dengar juga Lamitak ternyata sebuah produk HPL yang sudah certified terutama dan makanya apakah itu yang membuat GMJ dan Pak Widen akhirnya stick to Lamitak untuk produk-produk luxury residential ini? Ya, saya dari pemilihan untuk material dari yang tadi sempat saya singgung gitu, kita harus low maintenance ya. Dan keduanya juga harus untuk dari chemical, bebas free dari chemical, semuanya. Nah, Lamitak itu yang saya lihat sudah green label ya. Jadi udah eco-friendly, saya lihat itu udah penting. Penting lapisan luar itu. Karena lapisan luar itu terkadang kalau kita punya anak kecil atau baby, misalnya dia menjilat atau apa dan sebagainya, itu kan menjadi sangat berbahaya kalau dia itu permukaannya mengandung toksik. Yes. Ya kan? Jadi itu mengapa harus eco-friendly dan untuk nyaman dan aman. Selain nyaman dan aman ya kan. Nah, di GMJ ini kita per tahun ini, mungkin dari sejak tahun lalu lah, karena klien kita juga bukan hanya dari Indonesia ya. Kita internasional juga. Jadi mungkin orang luar lebih mention untuk hal ini dibanding orang Indonesia. Jadi saya udah terbiasa orang luar itu standarnya udah seperti ini. Jadi saya coba bawa untuk di market Indonesia. Jadi standar ini harus kita tingkatkan dan harus diedukasi juga di Indonesia. Karena di Indonesia itu mungkin kalau kita habis renov rumah, mata pedih dan bau itu mungkin masih hal lumrah. Oh ini habis renovasi. Ya. Tapi kan menjadi hal-hal yang lumrah. Tapi sebenarnya itu kan tidak boleh ya. Kita harus cari bahan material-material yang meminimalisasi masalah resiko ini. Ya kan? Nah, kita harus mencari material-material itu dan kita sangat memperhatikan ini. Ya termasuk yang tadi material-material pendukung interior ya, kayak cat, ya kan? Terus material segala lemnya, material plywoodnya itu kita udah cari yang pakai. Kita mulai sekarang udah menggunakan kualitas ekspor, Pak. Untuk plywoodnya, lemnya untuk aman, untuk yang terus termasuk HPL-nya. Nah, kebetulan Lamitak saya rasa harusnya sudah memenuhi standar internasional. Jadi memang kita karena klien kita bukan hanya di Indonesia, jadi kita harus mengikuti standar internasional. Ini menarik banget ya, karena kadang kalau misalnya kita udah selesai bangun rumah atau renovasi, masuk itu kan kita menganggapnya sih manusiawi Bapak, lupa gitu kan. Aduh masih bau cat nih, masih bau lem, masih bau bangunan baru, jendelanya aja buka. Tapi ternyata enggak, toksik itu akan tetap nempel selama beberapa waktu gitu. Iya, beberapa waktu. Oleh karena itu kita harus perhatikan nih material-material yang kita gunakan. Jadi kita lihat, ini material ini apa, misalnya cat kita lihat ini. Apakah sudah eco-friendly, apa sudah di green label atau memenuhi ISO standar internasional, kan gitu kan kita bisa lihat. Dan Lamitak memenuhi standar GMJ untuk kesehatan dan safety-nya itu ya Pak ya? Kita bisa standarkan menggunakan Lamitak untuk proyek kita di luar atau di Indonesia. Jadi udah standar internasional. Ketika kita mendapat proyek di luar kan kita harus mencari tahu di sana standarnya seperti apa. Ya kan, di Europe, di Arab misalnya, di Asia standarnya apa? Kita kan nggak bisa asal menspekkan barang material tertentu. Ternyata di negara ini nggak bisa nih pakai material ini, kan gitu, ya kan? Nah kita detail sampai sedetail-detailnya itu, karena kalau kita nggak detail, misalnya gini, itu simple aja. Misalnya nih Bapak nih panggil interior ya kan, udah didesain bagus. Ada ranjang, Bapak tiba-tiba ranjangnya didesain modern style nih.
Ranjangnya beli bed cover ke ini, beli motifnya bunga-bunga, kan menghancurkan ininya juga, ya kan? Bener, iya. Nah, terkadang kita detailnya sampai even bed cover pun kita harus ini. So, yang lebih crazy lagi mungkin sekarang belakangan tong sampah pun saya edukasi, jangan beli sembarangan. Jangan tong sampah udah bagus, tong sampah masih diinjek-injek begitu. Nah, itu kan jadi merusak ya. Merusak walaupun hal kecil, tapi itu detail yang sangat saya perhatiin. Kebetulan saya juga orangnya detail ya. Oke. Nah, berarti Pak Wida melihat satu project residential itu dalam satu benang merah yang dari pagar kali ya? Iya, dari pagar, dari hal kecil lah. Kita lihat apa aja hal kecil lah. Dari tong sampah, pembersihnya. Itu kita belum ngomong kita tarik undur dari desain dan sebagainya ya. Iya. Ya kan, itu yang saya coba. Kebetulan saya orangnya detail juga. Ya saya juga ngomong ke klien detail, dan klien juga kadang-kadang mungkin ada beberapa klien saya itu sampai berpikir, saya juga belum kepikiran lupa sampai sejauh itu. Tapi kita harus ngomong lebih dahulu menjelaskan. Nah detail ini juga berhubungan nih, kalau misalnya desainer nih, kita sebagai desainer tidak detail dari awal, itu ada potensi di kemudian hari di project yang kita sedang berjalan itu bisa berubah dari klien. Klien kan suka tuh berubah ini, berubah ini, ya kan? Ntar besok berubah, dilihat ini berubah. Tapi dan kalau misalnya kita lihat lagi gitu ya, project-project dari GMJ ini memang banyak mengarah ke luxury residential. Yes. Kenapa akhirnya Bapak going to luxury residential? Luxury itu sebenarnya berangkat dari luxury. Kadang-kadang klien gini, dan kita sebelum ke luxury ya, biasanya tuh klien datang ke saya nanya, Pak lagi tren apa sih? Lagi tren apa gitu kan? Terkadang ada, sometimes klien saya ngomong gitu. Jadi kalau saya jawab seperti, kalau misalnya ada klien jawab itu, saya tidak mengarahkan tren sesuatu ke mereka, tapi saya balikin, ibu nyamannya di mana, bapak nyamannya di mana. Jangan sekali-kali jangan ngikutin orang. Nyamannya di mana? Kalau ikutin tren, nanti besok tahun depan tren apa, ibu nggak nyaman. Ibu nyaman di warna gelap ya, kita warna gelap. Nah, dari yang ibu nyamannya di mana, nanti tugas saya yang membawa supaya desain ini tetap trendy dan bisa long time, timeless dan sebagainya. Nah, masalah luxury itu akan keluar dengan naturally ya, jika rumah itu didesain dengan sempurna. Ya, jadi luxury mungkin harus pikir pakai marmer Pak, pakai semua yang kinclong-kinclong marmer. Tapi kalau desainnya juga amburadul, saya bilang itu nggak luxury. Benar. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau rumah sudah di detail, menurut saya itu udah luxury. Jadi bukan material mahal segala macam jadi luxury, tidak. Tapi yang terpenting adalah detailnya dulu. Detailnya dapat, sampai sekecil-kecilnya detailnya dapat, materialnya digunakan bagus. Menurut saya itu udah luxury. Itu luxury. Menurut saya. Pengalaman saya begitu masuk ke kantor atau studio interiornya GMJ Interior di Pantai Indah Kapuk ini memang cukup bikin amazed Pak gitu. Karena saya pertama nggak ini sebetulnya showroom atau studio interior gitu kan. Karena memang seperti yang tadi Bapak bilang, born to be detail. Memang yang bikin saya amazed itu adalah segala ternyata permainan detail yang sangat-sangat tajam dari GMJ ini juga diaplikasikan ke studio ini gitu kan Pak. Dan itu juga balik lagi bisa dilihat di sosial medianya GMJ Interior juga gitu. Tapi sebetulnya ciri khas dari GMJ Interior yang merupakan permainan herringbone dari HPL gitu, sebetulnya berangkat dari mana sih Pak? Ada idea untuk menjadi sangat detail dan pemilihannya gitu. Iya, awalnya itu dari semua itu permainan garis. Permainan garis yang kita modif, ya kita berubah mengikuti, dan saya kembangkan permainan garis yang semua garis-garis mungkin terkadang-kadang gini, di GMJ itu mungkin desain GMJ mungkin kelihatan mudah, tapi terkadang kalau misal kita perhatian detailnya ketika anak-anak bikin gambar kerja, itu akan kelihatan tuh detail-detailnya di mana. Pertama itu dari kita membelah garis-garis di satu bidang, itu semua harus ada makna. Harus ada benang merah. Nggak bisa ini kita ulang garis itu, ini garis dari mana datangnya.
Jadi sebuah garis itu harus ada maknanya dalam satu bidang. Nah, dari garis itu, pembelahan garis-garis itu kita desain, kita kembangkan. Makalah jadi kisi-kisi. Tapi memang kalau saya perhatiin, ini hampir semua sudut di di studionya GMJ gitu ya, banyak banget permainan garis dan positioningnya tuh sangat presisi gitu. Ini seperti detail-detail ini gitu, dan ya itu tadi shape herringbone yang ternyata tuh dari HPL gitu ya Pak? Iya, dari HPL. Boleh bocoran nggak sih Pak, produknya pakai apa sih kok bisa fit gitu? Iya, jadi kita pertama saya tuh jarang pakai, kita balik lagi yang tadi saya ngomong, kita pakai material-material yang gampang diproduksi, mudah, aman, ya kan, dan low maintenance. Jadi saya selalu menggunakan HPL. Jarang, udah stop kita produksi untuk spray finishing, disemprot. Like veneer, duko itu udah kita nggak pakai. Jadi kita mencoba pakai HPL kayak ini kan kita lihat model kipas. Iya. Mungkin orang pikir ini pakai veneer, ini pakai HPL, Lamitak nih. Oh itu Lamitak ya? Iya, ini Lamitak. Wow. Yang ini nih yang banyak motif fabric ini yang paling mungkin dari orang luar juga suka komen nih material apa ini kita pakai Lamitak. Kebetulan kita pakai Lamitak yang fabric ini. Ya, jadi memang itu semua berangkat dari pemaknaan garis gitu, Bud? Pemaknaan garis semua. Awal garis kita bagi itu garis. Nah, semua garis itu harus ada maknanya. Nah, harus detail, tidak sembarangan. Bisa dibilang teknik permainan herringbone nggak? Atau Bapak ada? Herringbone itu mungkin baru beberapa tahun ya, 4 tahun ke belakang lah. Sebelumnya belum ada herringbone. Terus saya kembangin lagi, bosen ini kita cari variasi. Variasi kita coba main herringbone. Supaya lebih ternyata diterima ya. Diterima dan lumayan cukup lah. Ini ya. Ketika sekarang saya hilangin herringbone, kadang-kadang klien, Pak mau yang miring-miring, Pak. Iya benar. Iya, padahal itu juga klien pikir itu yang miring-miring itu HPL yang sudah miring. Betul. Enggak, ternyata itu kan kita harus disusun, buangannya sangat banyak. Slice by slice ya. Jadi ini nanti kita lihat, jadi ternyata GMJ Interior Pak Widen ini ternyata pemilihan HPL-nya itu jatuh ke produk Lamitek. Pak Widen sebetulnya selain kita ngeliat teknik permainan garis dari HPL yang slice by slice tadi, tapi ternyata tadi saya juga sempat melihat ada permainan bending juga ya. Gitu. Iya. Itu jadi memang bisa dibilang sangat-sangat fleksibel berarti Pak? Iya, jadi bentuk curve ya, bending atau curve itu lahir, itu sebenarnya juga ada alasannya kenapa bisa lahir. Karena mungkin ada sebagian keluarga punya anak kecil di rumah, tidak mau ada sudut. Ya. Nah, dari situlah kita lahir, kenapa saya pikirin kenapa saya tidak mau ada kadang-kadang di sudut ada di siku ada sudut. Jadi saya desain melengkung begitu. Ya itu ada alasannya kenapa lahir. Berarti selain untuk desain juga. Lebih buat faktor safety ya Pak? Iya, gitu. Utamanya seperti itu. Tapi desainnya juga dapat. Akhirnya kita dapat dua-duanya. Ini juga sebuah insight ya. Jadi memang kalau misalnya kita perhatikan salah satu tren yang lagi sering saya lihat di interior residential terutama itu adalah permainan curving. Entah dinding gitu ya Pak, entah pada bagian flooring gitu. Tapi ternyata ini tuh hal yang penting bagi yang mempunyai anak-anak atau orang sepuh juga ya Pak ya? Iya. Orang tua terutama gitu. Jadi menghindari sudut-sudut tajam. Sudut, nah si lengkung itu selain, kalau GMJ kemarin, tadi Bapak udah mention juga banyak garis dan segala macam yang herringbone, itu kan tajam Pak. Jadi kita mau dinetralin dengan bentuk-bentuk curve. Supaya lebih soft, tidak kesannya tuh saklek, terlalu gitu, sharp, terlalu tajam ya, untuk garis, herringbone semua itu kan sudut Pak semua. Nah kita netralin dengan curve-curve-nya itu. Untuk menetralkan desain. Tadi sempat ngintip juga kalau ternyata produk yang curving tadi itu ngintip-ngintip itu Lamitek juga Pak ya? Kebetulan Lamitek. Ini Kasatok kali ini memang benar-benar menarik ya, karena banyak banget insight yang akhirnya bisa kita cari tahu tentang GMJ Interior langsung dari Pak Widen ya selaku prinsipal. Dan one last question nih Pak Widen, what is your next journey with GMJ Interior?
Masih panjang. Masih panjang. Masih panjang. Masih banyak hal yang saya harus kerjakan untuk interior ini. Terutama kalau untuk di Indonesia ya. Di Indonesia saya akan membawa interior ini lebih berkembang lagi lah. Minimal diperhatikan lah. Bisa sejajar lah minimal dengan arsitek. Atau interior ini lebih one step ahead. Jadi ketika misalnya nih Bapak nih mau bangun rumah. Kapan interior masuk? Kapan Bapak undang interior desainer? Setelah rumah arsitekturnya jadi. Nah, biasanya. Ya, setelah arsitektur jadi atau terkadang klien saya datang ke saya mencari interior setelah rumah konstruksinya sudah jadi. Rumahnya sudah jadi, udah hampir mau finish. Baru cari interior desainer. Seakan-akan jadi kebutuhan sekunder setelah rumahnya jadi. Gitu ya. Saya mau perjuangkan supaya interior itu tidak menjadi kebutuhan sekunder. Jadi sama kebutuhan premier, sama halnya arsitek. Di Indonesia kita harus tingkatkan lagi interior. Makasih banyak Pak Widan atas waktunya dan ngobrol-ngobrolnya juga nih bersama Pak Widan dari GMJ Interior. Abis ini kita akan bisa lihat jalan-jalan, kita akan jalan-jalan di showroom atau studionya GMJ Interior. Dan saya dari tadi nyebutin showroom karena memang semenarik dan sedetail itu sebagai sebuah studio interior. Dan sekali lagi once again terima kasih Pak Widan atas waktunya. Good luck for the next journey dan good luck terus untuk GMJ Interior. Sampai ketemu lagi Kasatalk di Kasatalk berikutnya. See you!